Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan Ratu kita pada malam ini. Pertama kita menyegarkan kembali materi musodik, yaitu memahami perbedaan-perbedaan kekeliruan dalam pemahaman Islam sekarang ini. Kenapa kenyataan umat Islam sekarang ini, wujud kehidupan umat Islam tidak seperti yang diajarkan Allah kepada para rasul. Jadi penyebabnya adalah dari gagal paham memahami pertama pemahaman tentang Allah. Satu di sini perbedaan Allah dan Tuhan. Perbedaan istilah Allah dan menurut manusia Tuhan. Kegagalan pertama dalam mengenal Allah dimulai oleh paham pertamanya falsafah teologi, falsafah ketuhanan. Jadi falsafat Yunani kuno mempelajari ilmu ketuhanan. Yang disebut Tuhan itu supernatural, yang maha berkuasa sesuai dengan kehendaknya, bisa membuat manusia susah, bisa membuat manusia senang. Dia berkehendak di dalam ilmu ketuhanan, sehingga dari ilmu ketuhanan ini lahir paham falsafah Yunani. Dari paham ketuhanan ini yang disebutkan paham otonom dan heteronom. Paham kebebasan dan keterikatan kepada Tuhan. Jadi dulu orang menganggap Tuhan itu sesuatu yang sangat berkuasa terhadap kehidupan manusia, supernatural. Dari paham itu lahirlah dua paham. Satu, paham baik buruk tergantung manusia saja, itu paham kebebasan. Yang satu lagi, lawan dari paham itu adalah paham keterikatan kepada Tuhan. Kita hidup bodoh, itu kan sudah Tuhan yang menentukan. Kita hidup miskin, sakit, mati, itu kan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu paham heteronom. Yang satu lagi, tidak, dia beranggapan bahwa baik buruk, sehat, miskin itu tergantung manusia. Nah, oleh agama Kristen ini diambil dari paham ini menjadi paham Jabaret. Ini oleh Kristen diambil menjadi paham Kodaret. Jadi menurut paham aliran Jabaret, manusia tidak berdaya. Karena baik buruk itu manusia ditentukan segalanya oleh Tuhan. Hidup ini di dunia ini ditentukan oleh Tuhan. Kita harus sabar menerimanya. Kalau kita terjadi susah, sakit, itu kan Tuhan yang membuat kita sakit. Kita mendapat rezeki, itu kan Tuhan. Kita sempit rezeki, itu Tuhan. Terjadi perang di dalam negara, itu kan kehendak Tuhan. Yang satu, tidak, itu manusia. Jadi di dalam zaman umat Islam kacau balau, zaman Muawiyah, di saat Muawiyah diserang oleh pihak oposisi,
bahwa Muawiyah itu adalah kufur dan melawan bertentangan dengan sunnah Rasul, dia ambil ulama-ulama Murji'ah, ulama Republik yang dibayar oleh Muawiyah untuk bagaimana melawan serangan-serangan dari pihak oposisi. Diambilnya paham Jabaret dari Kristen menjadi paham Jabariyah. Dengan paham ini ulama-ulama Murji'ah membentengi penguasa bahwa terjadinya segala bentuk Muawiyah jadi raja itu kan udah kehendak Tuhan. Mau apa kalian? Udah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang terjadi di alam semesta ini itu kehendak Tuhan. Nah, pihak oposisi untuk melawan bagaimana pendapat penguasa, dia paham lah, mengambil lagi paham Qadariyah. Bukan seperti itu. Terjadi semua itu adalah manusianya. Nah, jadi kesininya ulama-ulama tafsir Quran yang sekarang ini mentafsirkan Quran tidak lepas dari paham Qadariyah Jabariyah. Jadi di saat dia mentafsir memaknai Quran, dia paham ini dia mengikat berpikir mereka itu di dalam ilmu kalam tauhid tadi. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran sekarang ini terjemah itu atau tafsir-tafsir yang dijelaskan ulama-ulama, sekali-kali kadang dia Jabariyah. Misalnya di ayat 6 surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja, disadarkan atau tidak dia tidak akan beriman. Nah, khatamallahu karena udah dikunci. Khatamallahu, Allah telah mengunci kolbunya, hatinya. Allah telah menutup telinganya. Allah telah menutup matanya. Nah, jadi orang kafir itu kehendak Allah. Kemudian misalnya orang paham Qadariyah seperti yang dipakai Pak Harto itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, surat Ar-Ra'd ayat 12. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum karena kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Nah, itu program KB. Jadi mau punya anak itu bukan takdir kata Pak Harto, bukan dari Allah tuh si anu 432, tapi kita yang menentukan. Allah, negara kita yang menentukan, KB berencana, sehingga pegawai PNS anaknya 2, cukup 2 saja. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran yang beredar di dalam dunia Islam atau tafsir Quran tidak lepas daripada Qadariyah Jabariyah, para sahabat Yunani. Penyebabnya karena dia memandang Tuhan tadi supernatural. Sampai sekarang mendarah daging berpikir umat Islam seperti itu. Jadi kebanyakan lebih banyak lagi paham Jabariyah. Sudah kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kenapa negara Indonesia perpecahan itu kan kehendak Tuhan. Perbedaan, perpecahan itu kehendak Tuhan. Nah, jadi paham inilah yang menyebabkan kekeliruan umat Islam di dalam berpikir menyelesaikan persoalan. Seperti misalnya rumah tangga kita, rumah tangga cerai, itu udah kehendak Tuhan, bukan jodoh. Sehingga lahirlah semboyan jodoh, kemudian mati, apalagi rezeki, semuanya di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sampai di zaman corona kemarin COVID, cobalah masjid-masjid tadi. Kita di masjid ini tidak perlu pakai masker. Karena masjid tempat suci dan Allah punya kuasa. Nggak perlu takut. Karena corona makhluk Allah. Kemudian Allah sengaja membuat corona supaya membunuh orang-orang kafir. Nah, ya kan? Paham gagal pahamnya. Rupanya ustadz-ustadznya kena corona yang mati. Jadi paham-paham inilah yang menghancurkan berpikir umat Islam.
Jadi kalau kita menurut Quran, Allah bukan Tuhan. Allah itu pemilik ilmu. Allah itu yang maha tahu segalanya. Yang tahu Allah, pemilik ilmu. Jadi yang harus manusia melihat, mempelajari, mengarahkan pikiran bukan kepada Allah zatnya, tapi kepada ilmu yang Allah miliki ini. Nah, ilmu Allah ini dipancarkan dalam dua wujud. Satu, ilmu oleh Allah dicipta, jadi alam. Alam itu tanda dari ciptaan. Ilamat jamaknya, tanda dari ciptaan Allah, alam. Kemudian ilmu diajarkan oleh Allah, alama ujungnya. Nah, alama yang sekarang kepada kita adalah Al-Quran. Asma, Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dua-duanya ini, pancaran ilmu Allah tadi, ini ada hukum. Ini disebut hukum alam, sunatullah, hukum alam. Hukum yang berlaku bagi alam. Di surat Al-Fat 22 disebutkan, lan tajida li sunnatallahi tabdila. Allah tidak akan merubah hukum alam selama-lamanya, akan berubah. Kalau matahari terbit dari timur, terus seperti itu. Ada sunatullah, hukum alam. Nah, Quran, hukum kehidupan. Quran itu hukum kehidupan manusia, hukum tingkah laku manusia, atau kita simpulkan hukum sosbud, sosial budaya. Jadi di dalam hukum alam ini Allah bukan Allah tadi yang membuat segala bentuk sesuatu, tapi kepastian ilmu. Berbicara hukum alam, di sini adalah kepastian. Kepastian ilmu. Misalnya, kita salah makan, tidak menurut hukum alam, ada sesuatu yang salah makan, masuk ke perut, itu menurut hukum alamnya pasti sakit. Salah minum, makanya kata Nabi, sumber manusia sakit itu penyebabnya di perut. Sumber penyakit itu dalam perut. Dari mana perut? Dari makanan, minuman yang masuk ke dalam perut. Nah, apapun yang masuk ke dalam perut itu bakal jadi darah. Darah yang dibentuk oleh makanan yang salah akan menjadi bibit-bibit penyakit. Di dalam darah itu, apapun yang kita minum, kita makan, pasti akan menjadi darah. Kalau kita sekarang diperiksa tuh, oh darahnya mengandung ini. Dari makanan timbul bibit-bibit penyakit, kanker, bibit-bibit penyakit, apa segala macam penyakit. Nah, jadi bukan Allah yang membuat orang sakit, tapi pelanggaran manusia terhadap hukum alam. Terhadap hukum alam tadi. Kenapa timbul bencana? Bukan Allah tadi membuat bencana kamu, gempa, bukan. Tapi Allah menetapkan bumi yang ditempati manusia. Kemudian apabila manusia merusak, makanya dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum 41. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidikum bima amin. Jadi Zuharul fasad, lahirnya bencana malapetaka di darat, di laut. Penyebabnya gara-gara tangan-tangan kotor manusia mengolah alam tidak menurut hukum Allah. Seperti bumi akan mencair karena kan lapisan ozon kutub selatan akan mencair karena diganggunya sinar matahari. Jadi kalau manusia di dunia timbul berbagai macam bentuk, apabila kenapa sih sekarang kita hidup susah di negara Indonesia, di dunia ini kok sulit gini?
Semua problem. Jadi pemimpin masalah mengurus rakyat, rakyat masalah, semua orang timbul masalah. Itulah dosa, beban-beban hidup tadi. Kenapa? Karena manusia di dunia tidak dihukum menurut hukum sosial budaya yang diajarkan Allah. Bukan Allah yang buat. Kenapa hidup manusia terjadi pertarungan? Karena dia tidak hidup menurut undang-undang aturan hidup yang Allah tetapkan. Sementara dia mengaku iman. Nah, iman yang dia klaim, dia akui, percaya ada Tuhan yang membuat dia baik atau susah. Sedangkan iman di sini, iman menurut Allah dalam penjelasan ilmu, iman itu samina atau na. Di sini dengar, taat, tahu, mau. Dia orang yang mau belajar Quran, tahu, kemudian setelah tahu, mau. Itu iman. Kalau tidak iman, tidak samina atau na, ada juga orang yang belajar sampai tahu tapi tidak mau. Itu disebutnya samina asoena. Setelah dia belajar lagi, ngapalkan Quran, ujungnya samina asoena. Aku tahu tapi aku tidak mau. Gitu. Kenapa tidak mau? Bukan Allah yang menentukan, hawa nafsunya lebih besar daripada Quran. Hawa nafsunya yang lebih mencintai dirinya. Aku ini kan hebat. Aku ini tidak boleh tunduk patuh kepada aturan-aturan. Aku ini lebih hebat lagi. Samina aswaena. Tahu tapi tidak mau. Kafir-kafir juga. Ada orang mau tapi tidak tahu. Tidak iman juga, karena dia maunya pasti rasa, bukan hasil tahu. Nah, di dalam penjelasan ilmu Allah tadi, iman itu harus tahu dan mau. Tahu dulu, belajar tahu, di dalam tahu dibinanya untuk mau. Nah, mau itulah pembinaan. Tapi di sini, di pelajaran Tuhan tadi menjadi pelajaran agama, orang yang beriman tuh percaya ada Tuhan, sudah iman. Sehingga bentuk-bentuknya perbuatan manusia tadi selalu mengkambing hitamkan Tuhan Allah. Sabar, itu kan udah kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang belum ngaji, diajak ngaji susah, itu sabar. Belum dapat hidayat dari Allah, belum mendapat hidayat dan taufik dari Allah, walaupun bagaimanapun susah kita. Nah, pemahaman inilah yang menjadi gagal paham manusia di dunia dalam memahami Islam. Tapi kalau kita memahami Quran tadi, siapa dia? Allah, pemilik ilmu. Nah, jadi yang harus kita pikirkan ilmunya. Kalau ini yang kita pikirkan Allah tadi, ansih Allah zat. Makanya kata Nabi, di dalam penjelasan Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kerahkan daya pikirmu kepada apa yang diciptakan dan diajarkan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan mengerahkan pikir kepada zat Allah. Patah laku. Kalau pikiran kita ke sini, rusak. Ke Nabi Muhammad misalnya, umat Islam tadi, umat yang mau belajar Quran ditengok oleh Muhammad, duduknya gimana, makannya gimana, kemudian dia tukang kawin, rusak lagi tuh, bukan nengok Qurannya. Ke guru ngaji misalnya, Pak Ustadznya gimana dia, itu dia punya duit dari mana tuh, duit impak tuh pasti tuh, mikirin itu dia, Qurannya tadi rusak otaknya. Bukan belajar Quran. Allah jangan dilihat, Nabi Muhammad orang jangan dilihat, guru jangan dilihat orangnya, walaupun jelek dia hitam kata Nabi. Isma'u wa'ati wa nistumila abdun abasyun ka'anna ra'sahu jabibatun ma'aqama fikum kitaballah. Kalau gurumu itu rambutnya bagaikan anggur kering, orangnya hitam, jelek, jangan dilihat. Tapi ma'aqama
yu'tikum kitabahu. Apa yang harus dilihat dipikirkan? Sama dia mengajarkan Al-Quran kitab Allah. Nah, jadi rusaknya manusia tadi, di sini rusaknya ke Allah tadi, Allah yang dipikir-pikir dilihat, bukan ilmunya. Nabi Muhammad bukan yang disampaikannya. Sampai sekarang tadi Nabi Muhammad dilihat itu bagaimana dia duduk, bagaimana dia tidur, bagaimana dia pakai baju, apa berkumis, berjenggot, rusak lah. Konsepnya tidak dipelajari. Jadi yang namanya manusia itu pantulan pancarannya. Seperti kita lah. Orang lihat karyanya, pikirannya. Makanya Allah tadi melihat, Allah saja melihat manusia kan. La yanduru ila samikum. Allah tidak melihat badannya besar, pendek, kecil. Wala ila suarikum, tidak dilihat lagi rupanya. Walakin yanduru ila qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah kolbunya, berfikirnya. Di pikirannya ada apa dia? Itu manusia. Manusia besar tidak akan bisa merubah dunia, badan besar. Manusia apapun tapi yang punya pikiran besar dia akan merubah dunia. Artinya punya wawasan berpikir yang maju, punya konsep di dalam kehidupannya walaupun manusianya kecil. Jadi menilai manusia di pikiran, bukan di badan. Harga nilai manusia tadi bukan di badan, tapi di pikiran. Mampukah pikirannya menelurkan pendapat pikiran-pikiran yang ilmiah? Itu baru manusia bernilai. Tapi kalau pikirannya udah badannya tidak bernilai manfaat, pikirannya pun tidak manfaat, hasil apa-apa tidak rezekinya tidak manfaat, maka hilanglah nilai manusia tadi, nggak ada apa-apanya lagi tuh, nggak ada nilainya. Sehingga manusia tadi yang bagus, manusia memberikan manfaat, nggak di otak, mungkin di ini, nggak di sini, mungkin di harta. Tapi kalau semua manusia tadi sudah tiba memberi arti dalam hidupnya, otaknya nggak ada, kemudian amalnya pun nggak ada. Nah, yaitu hidup lebih baik diri sendiri. Nikmati aja hidup kesendirian. Jadi saudara-saudara, perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan gagalnya umat Islam sekarang, karena orang berpikir Allah tadi Tuhan. Nah, dari akibat Allah Tuhan itu, maka di sini lahirlah menjadi ajaran agama. Karena dia Allah tadi supernatural. Kewajiban manusia terhadap Tuhan memberi sasajen, menyembah, memuja. Yang namanya supernatural itu supaya sayang dia kepada manusia, dia harus disembah. Jadi kesannya kalau kita rajin menyembah Tuhan Allah, maka Allah sayang kita. Kalau kita tidak menyembah Allah, maka Tuhan marah, membenci kita. Itu. Nah, bagaimana cara menyembah Tuhan? Itulah yang disebutkan agama. Orang Hindu asal yang punya. Teori agama tadi supaya manusia tidak kacau, tidak agama kacau, dia lahirlah menghubungkan jiwanya dengan Tuhan untuk mengadakan penyembahan-pemujaan, puji-pujian kepada Tuhan supaya Tuhan sayang kepada manusia. Nah, jadi Allah sebagai Tuhan supernatural, Islam jadi agama. Nah, jadi sekarang dunia Islam sekarang dimanapun berada, Islam ini jadi agama. Yaitu agama tadi dibahaslah oleh sistematika pelajaran agama. Satu, ilmu tauhid dari teologi orang-orang Yunani, untuk objek pengamatan, penelitian, pembahasan kepada Allah. Makanya ada sifat Allah dikaji. Itulah ke Islam disebut ilmu tauhid, ilmu mensatukan, mengesahkan Tuhan Allah. Kemudian ada lagi cabang ilmu yang bagaimana cara kita menyembah Tuhan, aturannya. Makanya sampai orang berdebat tadi, kalau menyembah Allah, tempat suci, baju suci, badan suci, pakaian suci, badan suci, baru diterima oleh Allah. Masjid jadi masalah. Kalau masjid ada WC, berhubungan dengan masjid tidak sah karena ada najis, tempatnya tidak suci. Ada batas suci lagi yang tidak pernah dikotori, karena di situ tadi ketentuannya tempat suci, baju suci, badan suci, baru Allah menerima. Timbullah aturan-aturan fikih tadi dengan berbagai macam bentuk pendapat-pendapat manusia
yang tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nah jadi ini agama, Islam jadi agama Tuhan. Maka kalau manusia menyembah Tuhan, keuntungannya kapan? Allah akan memberikan pahala. Besok kalau mati oleh Allah dikasih surga, diberikan surga. Kalau manusia tidak menyembah Tuhan, dosa, besok kalau mati ke neraka. Itulah paham yang berkesan dalam dunia Islam sekarang ini. Jadi pelajaran agama, sistematika agama Islam di dunia diajarkan bagaimana ilmu mempelajari sifat Tuhan Allah supaya bisa mengesahkan Tuhan. Kedua, ilmu fikih bagaimana benarnya menyembah Allah. Ketiga, ilmu tasawuf supaya manusia bisa membersihkan diri dari kekotoran dunia sehingga dia semakin suci bisa mencapai hubungan dekat dengan Tuhan Allah. Nah, kalau sudah dekat dengan Tuhan Allah, segala apapun permintaan manusia dikabulkan oleh Allah. Inilah di sini. Jadi, kalau seperti ini umat Islam tadi, rusaklah Islam tadi. Terjajahlah dunia Islam di seluruh dunia sekarang ini. Oke, Persatuan Negara Islam, objek permainan orang-orang liberal. Yang namanya negara Islam seperti Irak, Iran, Syria, semua berperang, bertarung karena agama. Nah, tapi kalau ini, kalau alamat tadi hukum sosial budaya, Quran, ini bukan agama Islam, dinul Islam. Ini dinul Islam, beda dengan agama. Kalau agama tadi subjeknya manusia kepada Tuhan, si 31, Tuhan ngasih pahala ke manusia. Kalau ini di Islam, Allah mengajarkan konsep Al-Quran untuk manusia dan manusia. Jadi cara kerja seperti ini. Kita diajarkan Quran oleh Allah. A, harus Quran. B, harus Quran. Nah, A Quran dipantulkan ke B, B Quran dipantulkan ke A atau ke C. Inilah Islam. Satu sisi hidup yang selamat menyelamatkan, damai mendamaikan, sejahtera mensejahterakan. Itulah dinul Islam. Bukan kepentingan Allah dan tidak kembali kepada Allah. Tetapi Allah sebagai pemasti, siapapun di sini baik A atau B, C tidak boleh menjadi pemasti terhadap Islam. Misalnya Islam menurut maunya si A, B juga punya kemauan. Islam menurut mau si B, salah. Menjadi musyrik. Mau si C, baik A harus samina atau na ke Allah, ke Quran. B juga samina atau na ke Quran, C juga, D juga, sehingga yang ada sama, mentaati aturan Allah. Nah, rusaknya juga dinul Islam apabila A punya keinginan menurut A, pasti akan berantem juga dengan B, C, dan seterusnya. Jadi contoh bagaimana melaksanakannya, Allah mengajarkan dua jalur kehidupan Al-Quran. Ini Al-Quran ada jalur Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim. Ada jalur Maghdub Dolin. Maghdub atau Dolin. Oleh Allah dibentangkan dua jalur. Bagi manusia siapa saja untuk belajar Al-Quran, cermin. Tengok konsep Sirotol ladina an'amta alaihim, ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladina an'amta alaihim. Hubungkan kepada surat An-Nisa 69, faulaika an'ama Allahu minan nabiyyin sidiqin syuhada sholihin. Jadi kalau sirotol mustaqim itu contoh orang-orang para nabi yang membawa berita Quran di dalam satu lembaga jamaah. Di dalamnya orang-orang jujur, sidiqin. Di dalamnya orang-orang syuhada, orang-orang yang akan membuktikan perjanjian syahadatnya. Di dalamnya ada orang-orang solihin, orang-orang yang mau tepat berbuat menurut ilmu. Nah, kemudian ada jalur lagi Maghdub.
selalu menyimpang dari ajaran. Yu'minu bil batili. Dia iman tapi ngambil yang batil. Makanya inilah lahirnya jadi agama. Agama nenek moyang, abah anak. Diajarkan Quran tetap aja dia akan mengikuti tradisi nenek moyang. Seperti sekarang lah. Di dunia masal dunia 80% di Indonesia. Kalaupun di sunnah Rasul misalnya sholat malam Ramadan itu 11 rakaat, 4-4-3 salam. Semua tahu tuh. Tapi jawaban ustadznya, qalu ma wajadna alaihi aba'ana. Aku akan tetap aja mengikuti tradisi yang berlaku, yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Jadi dia pun tahu kitabnya Rasul nggak pernah lebih dari 11 rakaat di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, tapi dia pun tahu. Tapi aku akan tetap melaksanakan yang lebih banyak lagi. Nah, dari mana? Itulah yang disebut musim abana tadi. Qalu ma wajadna alaihi abana. Walaupun tidak rasanya akhirnya kesimpulannya paling yang 37 rakaat juga bagus, yang 23 bagus, yang 21 bagus, yang 11 bagus, yang tidak bagus, yang tidak pernah tarawih. Bunyinya ke situ. Yang tidak tarawih aja yang salah. Ini semua bagus. Jadi makin bagus Pak. Makin banyak makin bagus. Terus bacaannya ditambah-tambah lagi. Bacaannya dibuat ditambah-tambah. Artinya umat Islam ini dari dulu nggak pernah merasa puas. Misalnya Nabi ngajarkan baca sujud subhana rabbiyal a'la. Kurang lengkap. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus ruku subhana rabbiyal azim. Tambah lagi wa bihamdi. Semua bacaan-bacaan dari tambah. Doa wulu misalnya. Waj'al li minal mutahhirin, kurang lengkap. Waj'al min ibadikas sholihin. Enggak ada itu Rasulnya, tapi enggak puas kalau enggak ditambah. Jadi karena di Quran tadi diambil ayat yang menjelaskan fidyah, paman tato'a khairon, bahwa khairullah. Barang siapa yang melebihkan dari ukuran itu lebih baik. Kalau fidyah itu kan, kalau fidyah itu biasa harusnya satu porsi makan dilebihkan, akan lebih bagus tuh, lebih bagus lagi karena dia sedekah lebih banyak lagi. Tapi ini kepada perbuatan yang Nabi kurang lengkap ini, kurang panjang. Jadi itulah umat Islam tadi sengaja dibuatnya ulama-ulama madhab tadi berbagai macam pendapat-pendapat. Itu semua ada sutradaranya untuk mengacaukan keadaan, untuk menghancurkan Islam. Jadi menghancurkan Islam itu bukan dari luar, tumbak berbalut sutra. Tumbak berbalut sutra itu dari dalam gitu konsepnya. Konsepnya masuk, kemudian dihancurlah umat Islam dengan konsep itu. Jadi bukan orang luar menghancurkan Islam, tapi Islam tadi disadur ke dalam berbagai macam bentuk, sehingga seperti sekarang inilah yang seharusnya umat Islam Idul Fitri, hasil saum Ramadan, sekarang hari raya. Hari raya dengan takbir Allah besar, Allah besar, Allah besar. Di malam takbir ya kan, Allah besar kok diproklamirkan. Besoknya bikin dosa lagi. Nah, jadi bikin bikin surga satu hari. Cobalah Lebaran tadi semua bikin surga satu hari. Jadi kalau Idul Fitri dari Allah kembali kepada fitratullah, kepada hukum yang Allah terapkan untuk kehidupan manusia, kembali kepada sistem zakat, kembali kepada kehidupan yang saling menyelamatkan umat manusia di bumi ini. Nah, sekarang bukan hari raya, tadi hari raya Lebaran sudah disebut hari raya, bukan Idul Fitri lagi. Jadi kegagalan segala macam bentuk tadi, dari mulai asalnya tadi ada paham ketuhanan, kemudian menjadi agama prosesnya, kesininya umat Islam menjadi sekuler. Tapi kalau seperti ini, pemahaman Al-Quran, dinul Islam bukan agama Islam, tapi konsep dan pembinaan. Jadi konsep dinul Islam yang menggambarkan tujuan yang harus dicapai dengan pembinaannya arkanul Islam, dibina dengan syahadat, dengan sholat, dengan zakat, saum, haji, maka umat Islam akan mampu mewujudkan sebuah konsep Islam di dunia. Pasti unggul gitu.
di zaman nabinya, lebih dia mengungguli sistem kehidupan manusia di dunia. Sekarang ini, kenapa sekarang kalah umat Islam di dunia? Liberal yang berkuasa, komunis dan liberal yang sekarang ini berkuasa. Dunia Islam porak-poranda di seluruh dunia. Porak-poranda menjadi objek permainan orang-orang luar Islam. Nah, jadi kenapa semua seperti itu? Gara-gara inilah tadi, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, gara-gara pemahaman Allah yang salah, gara-gara Islamnya jadi agama, maka dunia Islam semuanya menjadi objek permainan. Nah, kita sekarang belajar lagi meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah terjadi pendangkalan-pendangkalan. Yang pertama dari pemahaman tadi sudut pandang metode, kedua istilah. Seperti puasa, saum bukan puasa. Hari raya lebaran itu Idul Fitri bukan hari raya. Sholat bukan sembahyang seperti orang-orang Hindu atau Kristen. Sholat itu mendidik diri kita di hadapan Allah. Apapun bentuk yang kita baca harus tahu kita, dari mulai Allahu Akbar kita tahu artinya. Di saat kita mengangkat tangan juga tahu maksudnya, kesadaran kita. Di saat kita baca Iftitah, baca Fatihah, baca Quran, harus tahu apa yang kita bacakan. Di saat kita ruku, lambang ruku ini siap memikul amanah 90 derajat. Sujud 2 kali 45 derajat, siap tunduk patuh. Jadi apabila semua tadi bentuk-bentuk yang dilaksanakan sholat bacaannya berkesan mendidik dirinya, peragaan-peragaannya berkesan mendidik dirinya, hasilnya sholat khusyuk, sholat yang mampu mendistribusikan seluruh yang dia ucapkan, yang dia perbuat ke dalam kehidupan dia sebagai manusia pribadi, manusia berumah tangga, manusia bermasyarakat. Dia akan hidup seperti yang dia baca dan gerakkan dalam sholat itu, sholat khusyuk. Jadi bukan menyembah Allah, tapi konsep yang dari Allah mendidik dirinya untuk menjadi manusia mulia, manusia yang betul-betul khalifatullah fil ardi, di bumi ini. Itu sholat. Jadi sholat itu dari Quran yang dibacanya harus tahu apa yang dibaca, tujuan apa membaca surat ini. Seperti kita sholat, baca ayat ini, tujuannya apa? Pendidikannya kepada kita apa? Nah, jadi semua yang kita baca tadi supaya kita menjadi manusia yang betul-betul sadar hidup di bumi dan benar mampu memusatkan berpikir menurut ajaran ilmu Allah, maka itulah sholat. Jadi semua yang ada, semua pemahaman ini semua keliru, akhirnya umat Islam menjadi seperti ini di dunia. Karena itulah kita perbaiki dari mulai pemahaman ilmu yang dimiliki Allah. Apa itu ilmu? Kemudian alam itu apa? Alama itu apa? Dan manusia itu siapa? Nah, jadi ilmu ini yang dari Allah tadi untuk manusia. Alam untuk manusia, tempat hidup alama untuk manusia. Allah pemastinya. Alam kepastian ilmu, ini aturan hidup manusia dalam bersosial budaya. Nah, orang yang taat, tahu Quran dan mau hidup menurut Quran disebut iman. Supaya imannya terus naik, dibina oleh Islam. Kalau iman dibina oleh hukum Islam, jadilah dia ihsan, manusia yang bertanggung jawab, merasa memiliki dan dimiliki. Manusia yang bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi ini akan menjadi bibit-bibit unggul, tonggak dalam pembangunan jamaah Islam. Nah, itu manusia yang sudah ihsan, iman dibina oleh Islam. Jadi itulah saudara-saudara, di dalam kita meluruskan kembali pandangan-pandangan pemikiran kita yang keliru, sehingga dari dasar-dasar pemahaman inilah, dari mulai mengenal Allah yang benar, kemudian merupakan rumus untuk pembahasan selanjutnya supaya kita benar dan tepat. Dari mulai memahami dinul Islam sebagai satu konsep hidup, bukan agama, itu merupakan rumus di dalam kita memahami, meyakini dan melaksanakan Islam. Kemudian kita mempelajari Al-Quran, sudah tentu perbedaan terjemah dan tafsir. Kalau terjemah tadi adalah lugawi per kalimat yang dipindahkan ke bahasa Indonesia, tetapi kalau tafsir
hubungan antara kalimat dengan kalimat kemudian menjadi makna Al-Quran sehingga menjadi jelas bisa dipahami oleh manusia. Itulah perbedaannya nanti di dalam kita memahami Al-Quran. Nah, inilah pembahasan kita pada malam ini. Kemudian masih ada waktu untuk diskusi tanya jawab. Demikianlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.